Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smagonize, Kembali lagi bersama kami di podcast Jendela Smagonta. jendela ilmu buka wawasanmu. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Saiful Rizal selaku Wakakurikulum di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Baik Bapak, bisa disapa dulu Smagonizennya? Halo semua kondisen seluruh Nusantara. Oke. Nah, Bapak Saiful Rizal ini adalah Wakakurikulum di SMA 1 Gondang Betul, Wetan. ya. Nah, kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak tentang seputar kurikulum di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, pertanyaan pertama, boleh dijelaskan kepada kami, Pak, apa aja tugas dan tanggung jawab tim kurikulum di SMA Negeri 1 Gondang Wetan dan bagaimana perannya bagi siswa di SMA Negeri 1 Gondang Wetan? Oke, di tim saya itu sebenarnya membantu kepala sekolah. Pertama di perencanaan, Mhm. kemudian pengembangan dan mengevaluasi seluruh pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kalau boleh tahu pengembangan apa Pak yang berada yang dikerjakan oleh tim kurikulum di SMA Negeri 1 Gondang Oke, Wetan? mulai bulan Januari tim kami itu punya namanya Kombel. Kombel itu Komunitas Belajar untuk Guru. Ya, namanya Kombel Smagonta Ceria. Nah, itu menyusun bagaimana cara supaya guru itu lebih aktif, lebih inovatif untuk mengajar. Dan itu juga kami itu di tim Kombel itu ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan. Pertama, supervisi guru itu Mhm. terus dilaksanakan. Yang kedua, mengaktifkan lagi lesson study. Di situ ada proses belajar mengajar, terus kemudian mengembangkan proses pembelajaran, Oke. karena tahu sendiri di kurikulum Merdeka itu semua berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran itu semuanya berpusat pada siswa. Ya, itu. Jadi begitu, Pak. Nah, Pak, untuk melaksanakan tugas tadi pasti butuh program keren nih. Boleh di-spill nggak, Pak? Program apa saja yang lagi berjalan di Smagonta dalam waktu dekat ini? Ya. Programnya yang pertama, ini kan sudah mendekati akhir tahun. Ya, tentunya sudah mau ujian semester. Yang ke depan ini minggu depan sudah mulai ada ujian semester akhir tahun. Itu kami mengembangkan sistem yang kami ada tim IT-nya mengembangkan Esambro-nya itu ada labelnya SMA 1 Kegonawetan karena kami membuat program sendiri. Ya, ya, cukup Keren keren sekali tim Pak kami. ini. Ya. Oke, lanjut Pak ya. Jika dibandingkan dengan pembelajaran beberapa tahun yang lalu nih Pak, apa sih perbedaan kurikulum yang dilakukan atau yang dilaksanakan di SMA 1 Gondang Wetan ini? Yang seperti yang saya tahu, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Deep Learning. Nah, Iya, betul. apakah SMA Negeri 1 Gondang Wetan menggunakan Deep Learning itu atau berbeda dengan kurikulum yang lainnya, Pak? Oke, saya jawab. Untuk kurikulum dari SMA 1 Gonewetan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu juga mengembangkan deep learning. Perlu diketahui juga di deep learning itu juga ada namanya kombinasi antara KKA. Karena KKA itu program baru baru dari pemerintah mengembangkan pendidikan terintegrasi dengan KKA. Jadi KKA itu boleh berdiri sendiri, boleh terintegrasi dengan mapel lain. Nah, kebetulan di SMA kita itu adalah terintegrasi dengan mapel lain. Jadi dalam pembelajaran itu semua mapel ada KKA-nya. Ya, jadi enak. Siswa itu bisa bermain di situ. Ya. Oh, kalau boleh tahu kakak itu apa ya, Pak ya? KKA itu adalah kecerdasan artifisial. Ya, jadi artifisial. Jadi siswa itu enggak harus pakai gadget Oh, atau pakai gitu. HP atau bahkan memakai permainan juga boleh. Oh, Seperti seperti ini. itu. Nah, seperti ini aplikasinya. Pernah saya terapkan dalam pembelajaran saya KKA. Mhm. Itu siswa itu lebih memahami tentang kebetulan saya yang pelajari adalah
trigonometri. Nah, Oke. saya terapkan di situ aplikasinya. Apa sih maksudnya KKE itu? Nah, di situ ada langkah-langkah menggunakan cara waktu itu saya mengukur ketinggian pohon. Bagaimana caranya mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjat. Nah, itu ada langkah-langkahnya, itu namanya KKA yang unplug. Nah, kalau plug-nya pakai alat seperti HP ataupun alatnya yang lain, gitu. Lebih seru ya Pak, nggak Gitu. ngebosenin. Iya, lebih seru karena di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berpusat pada siswa. Gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator gitu, ya. Betul sekali. Oh iya, kalau boleh tahu, siapa aja sih Pak anggota tim dari kurikulum SMA Negeri 1 Gondang Wetan? Dan mungkin saya mau bertanya tentang tantangan dan solusi Bapak selama menjabat sebagai wakakurikulum di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Oke, saya memang tidak sendirian. Di balik saya itu masih banyak orang Iya. yang lebih berjasa. Seperti tim kami itu, ya tim IT itu saling bersama, saling berkolaborasi sehingga menciptakan sistem yang sampai sekarang itu aman, sampai detik ini aman. Bahkan kemarin Hmm. program kelulusan itu dipegang oleh tim IT kami, diumumkan lewat online, terus kita sampai memantau sampai di mana posisinya siswa itu bisa kita lacak dengan eee, membuka akses link itu, oh Oh, posisinya siswa di situ, bisa kita seperti itu. lacak dengan IP-nya mereka masing-masing. Ibarat kata ini kayak penjaga banget gitu Pak ya. Iya betul 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 Memang kalau menurut saya teknologi kalau disandingkan dengan pembelajaran saat ini memang sangat-sangat bermanfaat gitu Pak ya. betul, iya Tapi pastinya teknologi itu kalau tidak digunakan dengan baik pasti memiliki dampak negatif. Nah, menurut Bapak, dampak negatif yang sering ditemukan oleh siswa, yang biasanya dilakukan oleh siswa itu apa biasanya, Pak? iya. Pertama gini, karena ini tentang teknologi, gini kan kita kita kan hidup di, era AI ya. Iya, heeh, Nah, benar sekali. semua serba AI. Nah itu, pesan, dari, kami itu pergunakan AI itu sebagaimana mestinya. AI itu, bukan alat utama, tapi membantu. Berkaitan dengan pendidikan, yang dampak positif itu kita pakai, tentunya kita menghindari yang negatif. Terus tadi pertanyaan bagaimana dampak, terhadap siswa itu ya. Iya, Memang kita sulit untuk memantau siswa, bagaimana mereka membuka di aplikasi di mhm, sekolah, tetapi ada kebijakan baru dari pemerintah tentang pembatasan gadget di sekolah. Nah, itu kita maksimalkan, sudah kita ketahui bersama di sekolah sekarang sudah memulai ada pembatasan gadget. Jadi biar fokus belajar di sekolah, biar fokus bermain sama teman-teman, biar fokus dengan lingkungan sekitar. Jadi, memang sekarang itu tidak lepas dari teknologi, tapi harus kita batasi di sekolah. nah, kalau Ya. boleh tahu, Pak, eee, kalau misalnya tadi kan ada program kalau, Iya pembatasan gadget gitu ya. iya. Nah, itu sistemnya yang bagaimana? Sistemnya gini, selama di sekolah ini, pertama mulai awal masuk sampai akhir, HP itu atau gadgetnya dititipkan di laci-laci. Nah, itu Oh, tentunya seperti itu, Pak. sudah ada, kemarin sudah dilaksanakan, dan HP itu tidak boleh keluar selama pembelajaran. Boleh dikeluarkan jika ada izin dari guru terkait tentang penggunaan HP tersebut. Mungkin guru tersebut membutuhkan browsing, boleh HP dipegang. Untuk demi keamanan dan berkelanjutan, HP itu ditaruh di laci dan dikunci dan dibawa oleh wali kelas masing-masing. Gitu. Oh gitu. Baik Pak. Kak, yuk kita simak dulu iklan yang akan lewat setelah ini. Persembahan Kusyami yang diproses dengan sepenuh hati. Perpaduan creamy susu segar Buspo dengan pisang dan coklat yang lumer di mulut crispy di luar. Bowl susu Buspo hadir sebagai solusi untuk oleh-oleh khas Gonta.
nikmati dengan dua rasa, pisang coklat dan pisang coklat keju. Nikmati kelezatannya. Liburan ke wisata Bromo, lagi cari oleh-oleh istimewa. Iya, bola susu kita solusinya. Nikmati kelezatan bola susu khas kami. Perpaduan sempurna antara kulit pastry dan pisang yang legit. Bola susu kita terdapat dua varian. Yang pertama, varian coklat. Yang kedua, varian keju. Yuk, buruan di order. Apa kata konsumen? Gurihnya soft, bukan gurih yang wangi tapi yang soft. Jadi gurihnya susu. Enak sekali. Ini cocok untuk anak muda, anak-anak maupun bapak ibu yang lain. Jadi saya rekomendasi bintang 5. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Pokoknya ini produk yang bagus menurut saya. Enak, coklatnya banyak, terus luarnya crispy, dalamnya lembut. Cocok dengan selera saya. Kulitnya crispy, kemudian pisangnya matangnya enak deh buatnya. Sip. Online susu, istimewa susu, kontak metang. Enak! Mau order? Yuk kepoin media sosial kita. Yummy, manisnya kebahagiaan di setiap gigitan. Nah, iklannya udah lewat nih. Yuk kita lanjut. Aku yang nanya, apa kamu dulu yang nanya? Boleh. Oke. Nah, Pak Rizal, kurikulum itu kan kayak peta jalannya sekolah nih. Iya. Seberapa penting sih peran kurikulum dalam membentuk karakter dan masa depan teman-teman di sini? Biar mereka juga tahu kalau kurikulum itu bukan cuma soal jadwal pelajaran. Iya, betul. Memang bukan hanya sekedar jadwal pelajaran, terus pembagian jam mengajar, kemudian membagi guru mengajar di kelas berapa. Nah, kurikulum itu mengatur jalannya pendidikan sekolah dan juga menentukan generasi ke depan biar lebih keren seperti SMA kita keren. Kocak Iya, Kontak keren. iya, betul. Jadi selain itu mengembangkan karakter juga penting di tim kami, juga yang tidak kalah pentingnya di keterampilan. Karena di kurikulum juga tidak harus mengolah nilai, melatih karakter juga penting, keterampilan juga penting. Terbukti dengan ini ya, di keterampilan itu kita mengembangkan namanya double track. Iya. Iya, itu memang bagian dari kurikulum. Saat ini memang double track itu menjadi satu-satunya double track di SMA di Kabupaten Pasuruan. Itu kita mewakili, kita harus berbangga punya double track di SMA 1 Gondang karena apa? Sudah menjadi satu-satunya sekolah kemarin diundang di Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk bidang kerja dari Menteri Pendidikan yang berkunjung. Nah, sekolah kami mewakili dari double track. Satu-satunya sekolah di Jawa Timur selain SMA 4 Bakalang itu mengadakan pameran double track di sana. Keren sekali, Pak ya. Keren, iya. Oke, saya mau bertanya ini, Pak. Selama ini yang saya lihat dari berbagai kasus yang pernah ada, itu banyak siswa yang kesulitan dalam belajar. Ya. Mungkin menurut Bapak, karena perkembangan teknologi ini bisa membantu untuk meminimalisir kesulitan belajar itu, mungkin bagaimana, Bapak? Iya. Untuk memang ada beberapa cara untuk membantu siswa itu belajar supaya lebih giat. Yang pertama ya pendampingan dari wali kelas. Ya, itu yang pertama. Jadi digali potensi apa saja dari siswa tersebut, mengapa kok lebih sulit dari belajar atau yang lain bisa dikembangkan. Yang kedua, jika wali kelas mungkin kesulitan nanti dibantu oleh BK. Nah, tim BK ini juga berproses untuk menggali potensi siswa tersebut agar tidak lebih mudah untuk belajar. Yang ketiga, nanti yang lebih utama itu adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dari wali kelas, BK, dan orang tua.
Jadi kita dihadirkan di situ, kita urun rembuk bareng bagaimana siswa ini supaya sukses di masa depan. Bukan hanya di sekarang ya, di masa depan juga penting. Kita memikirkan siswa itu sampai masa depan. Iya. Oh iya, Pak. Untuk peran teknologi sendiri, apakah ketika seorang guru ketika menjalani proses belajar mengajar, seorang guru itu harus memberikan arahan kepada siswa, kepada murid-muridnya untuk teknologi itu. Karena kan kalau yang kita lihat sekarang itu banyak anak sangat-sangat tidak fokus kalau misalnya dijelaskan sama guru. Biasanya kayak ngobrol sama temen atau malah pergi ke kantin nih biasanya. Ya. Itu gimana, Pak? Solusinya itu Nah, gimana? ini yang pertama solusinya itu dari peran kita itu di kurikulum untuk membantu guru tersebut supaya lebih inovasi dalam pembelajaran. Mungkin dengan role play, dengan bermain sama anak atau eee, pembelajaran bersifat apa nih ya, kontekstual. Berarti melalui pendekatan, Bapak ya? Betul, heeh, betul sekali. Eee, Kalau untuk pendekatan ini dilakukan secara instan atau berproses, Enggak, Bapak? butuh proses. Ya, enggak bisa langsung jadi. Kita proses dulu karena di kurikulum Merdeka itu yang utama itu adalah proses, bukan hasil. Iya, Iya, benar sekali. iya. Nah, Pak, kan seringkali kita sebagai siswa itu suka overthinking sama angka di rapot. Hmm. Jadi, gimana cara sekolah mengarahkan kita supaya nggak cuma ngejar dinilai aja, Ya, tetapi betul.